Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Memang kalau ditanyain kabar itu paling enak itu jawabnya baik ya. Soalnya kalau dijawab sedih bu, sakit bu, nanti malah pertanyaannya jadi panjang. Ya enggak? Iya, Bu. Makanya paling aman itu jawab baik bu, gitu ya nak ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan fungsi kuadrat. Ya, sebentar Ibu present PowerPoint-nya dulu. Sudah terlihat apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita hari ini mempelajari cara menentukan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Kemudian, yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Kemudian tujuan yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik kuota sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang keempat, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik optimum dan titik yang lain. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada sebuah grafik, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pertanyaan mengenai grafik di sini. Ada kurva membuka ke atas, maka nilai A. Sebentar, Ibu keluarkan pertanyaannya dulu. Nah, ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan grafik di sini. Yang pertama, kurva membuka ke atas, maka nilai A titik-titik 0. Kurvanya akan membuka ke atas, maka nilainya A-nya itu berapa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Lebih besar. Lebih besar daripada Lebih besar 0. daripada 0. Ya, benar sekali. Kalau kurva membuka ke atas, maka nilai A-nya lebih besar dari 0. Kalau kurva membuka ke bawah, nilai A-nya berapa? Kurang dari 0. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, apakah grafik memotong sumbu X? Iya. Iya. Iya, memotong. Jika iya, di titik berapakah? Min Sumbu 1,0 X-nya? dan 3,0. Ya, ini ya. Min 1,0 dan 3,0. 0. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah grafik memotong sumbu Y? Iya. Jika iya, di titik berapakah? 0,-3. Ini ya, anak-anak. Di 0,3. Sumbu simetrinya ada di titik mana? 1. Ini ya. Kalau mencari rumus sumbu simetri, kemarin rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Ada min B per 2A. Iya, benar sekali. Kemudian pertanyaan yang kelima, nilai optimumnya di titik berapa? Min 4. Kalau mencari rumus nilai optimumnya gimana? Ada yang masih ingat? Min D per 4A. A dengan D. Dengan D B sama kuadrat dengan min B kuadrat min 4AC.
Iya, rumusnya min D per 4A, di mana D adalah B kuadrat min 4AC. Jadi titiknya berapa? 1,4. 1,4. Satunya ini sumbu simetri, min 4-nya nilai optimumnya. Jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Langkah-langkahnya. Yang pertama, memisalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua, mencari nilai a, b, c dengan cara substitusi dan eliminasi. Yang ketiga, mensubstitusi nilai a, b, c ke fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik koordinat P, Q diperoleh hubungan Q sama dengan P kuadrat A plus PB plus C. Nah, maksudnya di sini P ini sebagai X, kemudian Q sebagai Y. Sehingga diperoleh hubungan Y sama dengan P-nya ini kan diganti X kuadrat A plus XB plus C. Jadi kan fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada satu titik koordinat 1,2. Maka diperoleh suatu hubungan yaitu ini kan Y-nya 2. Maka 2 sama dengan X-nya 1 kan. 1 kuadrat kalikan A ditambah X-nya 1 B plus C. Nah, 2-nya plus 1 kuadrat 1 kalikan A ditambah 1 kalikan B ditambah C. Jadi, jika titik koordinatnya itu 1,2, maka diperoleh hubungan 2 sama dengan A plus B plus C. Lebih mudahnya kita langsung ke contoh saja. Tentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat 0,1, 1,3, 2,7. Sebelumnya, Ibu mengambil grafiknya terlebih dahulu. 0,1 di sini, 1,3 di sini, 2,7 di sini. Kemudian digabungkan kurvanya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian karena melewati 0,1, 1,3, 2,7, maka diperoleh nilai f0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 7. Ini dari mana, Bu? Dari soalnya. Di sini kan diketahui 3 titik koordinat. Ini kan X, Y, X, Y, X, Y. Nah, Fx ini itu kan sama dengan Y. Fx-nya diganti dengan nilai Y, kemudian X-nya diganti dengan X yang di sini yang diketahui. Jadi, F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikalikan 0 ditambah C. Sehingga F0-nya dimasukkan, nilainya kan 1. A dikalikan 0 kuadrat itu kan 0. B dikalikan 0 itu kan 0. Sehingga 1 sama dengan C. Kemudian yang F1 sama dengan 3. F1 sama dengan A. X-nya kan 1 kuadrat. Ditambah B, dikalikan 1 plus 1. Satunya ini dari mana, Bu? Dari nilai C yang sudah ditemukan ini. Dimasukkan di sini. Nah, setelah itu F1-nya kan sudah diketahui di soal sama dengan 3. 3 sama dengan A dikali 1 kuadrat A.
dikali 1B ditambah 1. Kemudian 3-nya sini pindah ruas. 3 dikurangi 1 sama dengan A plus B. Sehingga didapatkan persamaan 1 yaitu 2 sama dengan A plus B. Setelah itu yang F2, F2-nya X-nya dimasukkan ke 2 sama dengan A 2 kuadrat ditambah B dikalikan 2 plus 1. F2-nya tadi kan 7, ini 7 sama dengan A kali 2 kuadrat 4A, B kali 2 2B plus 1. Kemudian satunya pindah ruas. 7 dikurangi 1 sama dengan 4A plus 2. 7 kurangi 1, 6 sama dengan 4A plus 2B. Nah, sudah diperoleh persamaan 1, persamaan 2, dan nilai C. Kita tinggal mencari nilai A sama B-nya. Mencari nilai A dengan cara mensubstitusikan A sama dengan 2 min B ke persamaan 2. A min 2B ini kan persamaan 1. 2 sama dengan A plus B. Nah, untuk mencari A itu kan A sama dengan, kok 2-nya jelek ya? 2 dikurangi B. Kemudian A ini disubstitusikan ke persamaan 2. 6 sama dengan 4. A-nya digantikan ini. Berarti dibuka kurung 2 dikurangi B ditambah 2B. Nah, 6 dikalikan biasa, 4 kali 2, 8. 4 dikali min B, 4B. Ditambah 2B. Kemudian 8 ini pindah ruas, 6 dikurangi 8, min 2. Sama dengan min 4B ditambah 2B itu kan min 2B. Sehingga diperoleh B sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Nah, kita sudah mencari nilai B. Sekarang tinggal mencari nilai A. Nilai A diperoleh dari persamaan 1. Misalnya kita pakai persamaan 1. A plus B sama dengan 2. A-nya belum ketemu. B-nya tadi kan sudah ketemu 1. B-nya digantikan 1 sama dengan 2. Nah, A sama dengan 2 dikurangi 1. A sama dengan 1. Kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C. Kemudian kita memasukkan atau mensubstitusikan nilai A, B, C ke persamaan umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kan A-nya digantikan dengan 1. B-nya ini digantikan dengan 1. C-nya ini juga digantikan dengan 1. Maka 1 kali x kuadrat, 1 kali x, C-nya kan 1. Sehingga diperoleh fungsi kuadrat dari 3 titik koordinat 0,1, 1,3, 2,7, yaitu x kuadrat plus x plus 1. Kalian sudah paham? Insya Allah, Bu. Sedikit paham, Bu. Sedikit paham?
Ibu lanjutkan dulu ya, nanti pertanyaan di belakang aja kalau gitu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus y memotong sumbu x pada titik koordinat x1, 0 dan x2, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan seperti ini. Fx sama dengan a, buka kurung x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Nah, untuk mencari nilai a, maka dibutuhkan titik lain yang melalui fungsi tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, memisalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus y. Kemudian karena memotong sumbu x di titik x1, 0 dan x2, 0, tuliskan fx sama dengan a dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Nah, karena memotong sumbu y di titik 0, y1, maka diperoleh f0 sama dengan y1. Melalui langkah 2 dan 3, maka nilai A-nya sudah ditemukan. Setelah nilai A ditemukan, kita substitusikan ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini, fx sama dengan A dikali x min x1, buka kurung x dikurangi x2. Untuk contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu x di 1,0, 4,0, memotong sumbu y di 0, min 4. Nah, ini kan Ibu gambar dulu 1,0 di sini. Kemudian 4,0 di sini. Dan memotong sumbu y di 0, min 4 di sini. Kemudian digabungkan sehingga membentuk grafik seperti ini. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya, langkah yang pertama, memisahkan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus y. Nah, karena memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0, maka dituliskan fx sama dengan a dikali x min 1 dikali x min 4. Ini tadi kan rumusnya, fx sama dengan a buka kurung x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Nah, di soal kan diketahui titik potong sumbu x-nya di 1,0 dan 4,0. Maka ini kan sebagai x1 dan ini sebagai x2. Jadi tinggal memasukkan ke rumusnya, diperoleh fx sama dengan a, buka kurung x dikurangi 1, tutup kurung, buka kurung x dikurangi 4. Karena memotong sumbu y di 0, min 4, maka diperoleh f0 sama dengan min 4. Ini kan memotong sumbu y. Ini sebagai x, sebagai y. F itu kan sama dengan y. Maka y-nya sama dengan min 4. Dari langkah 2 dan 3, 2 ini dan 3, diperoleh F0. F0-nya kan ini, F0 sama dengan min 4. Sama dengan A, dikalikan X-nya. X-nya ini kan di langkah 2 kan masih dituliskan X min 1, X min 4. Nah, X-nya ini digantikan 0. 0 dari mana, Bu? Dari yang soal yang sudah diketahui, memotong sumbu Y di 0, min 4. Maka nilai X-nya digantikan dengan 0. Maka A, buka kurung 0 dikurangi 1, tutup kurung 0 dikurangi 4. F0-nya tadi kan sudah
Ada min 4, maka dituliskan min 4 sama dengan A, 0 dikurangi 1 itu min 1, 0 dikurangi 4 itu kan min 4, jadi min 1 dikalikan min 4 sama dengan 4A, jadi A sama dengan min 1. Nah, A-nya sudah ketemu, maka kita mensubstitusikan nilai A ke dalam rumus yang sudah dituliskan. Rumus yang mana, Bu? Rumus yang ada pada langkah kedua. Jadi, substitusi A sama dengan min 1 ke Fx sama dengan A buka kurung X min 1 tutup kurung, buka kurung X min 4, sehingga diperoleh ini. Ini dari mana? Jabarkan dulu. Fx hanya tadi min 1 X min 1 dikalikan X min 4. Yang satunya ditulis dulu. Ini dikalikan biasa. X dikalikan X, hasilnya berapa? X kuadrat kan? Kemudian X kuadrat dikalikan min 4. Min 4X. Kemudian min 1 dikalikan X. Min 1X. Ya. Min 1 dikalikan min 4. 4 Plus 4. Plus 4 ya. Ya. Kemudian di sini ada negatif 1. Kita kalikan ke yang ada dalam kurung. Berarti min 1 dikalikan X kuadrat. Hasilnya berapa? Min X kuadrat. Ya. Kemudian min 1 dikalikan, ini dijumlahkan dulu ya. Min 4X dikurangi X itu berapa? Min 5X kan? Nah, min 5X dikali min 1 berapa? Plus 5X. Plus 5X. Kemudian min 1 dikali 4 berapa? Min 4. Min 4. Sehingga fungsi kuadratnya sudah ditemukan, yaitu Fx sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Kemudian jika diketahui titik optimum dan titik lain. Jika fungsi kuadrat sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, diketahui titik optimumnya yaitu XP, YP, dan sebuah titik lain X, Y, maka kita menggunakan bentuk umum itu Fx sama dengan A, buka kurung X dikurangi XP, tutup kurung kuadrat, ditambah YP. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan rumus yang digunakan, yaitu rumus Fx sama dengan A, buka kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Kemudian mensubstitusi titik koordinat yang diketahui ke dalam rumus yang digunakan. Kemudian mencari nilai A. Setelah kita menemukan nilai A, kita substitusikan XP, YP ke langkah 1, ke langkah ini. Nah, setelah itu mensubstitusikan nilai A ke langkah 4. Langsung ke contoh soal. Contoh 1, tentukan fungsi kuadrat jika titik potong sumbu X min 1,0 dan titik optimumnya 1,-4. Langkah-langkahnya yang pertama, rumus yang digunakan itu Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat tutup kurung pangkat 2 plus YP. Kemudian mensubstitusikan titik optimum 1,-4 dan titik lainnya min 1,0 ke dalam rumus yang digunakan. Yang sebagai XP itu tadi kan titik optimum, berarti ini sebagai XP, YP. Sedangkan titik lainnya itu sebagai X, Y. Setelah itu kita substitusikan Y-nya ini kan ini 0. Berarti saya tulis lagi aja. 0
sama dengan X-nya. X-nya ini kan berapa X-nya? Kita pakai min 1 apa yang 1? Maka yang ini kan, yang titik optimum kan sebagai XP, YP. Maka A buka kurung min 1 dikurangi XP. XP-nya kan 1. 1 tutup kurung kuadrat. Ditambah YP. YP-nya ini nilai optimum, berarti min 4. Nah, 0 sama dengan A buka kurung min 1 dikurangi 1 itu kan min 2. Min 2 kuadrat ditambah min 4. 0 sama dengan min 2 kuadrat 4. Maka 4A ditambah min 4. Setelah itu min 4-nya pindah ruas. 4 sama dengan 4A. A sama dengan 1. Nah, kita sudah mencari nilai A-nya, yaitu A sama dengan 1. Kemudian langkah yang ketiga, mensubstitusi XP, YP ke langkah 1. Langkah satunya ini kan ini. XP-nya dimasukkan, tinggal memasukkan aja. Yaitu X min 1 kali X min 1 dikurangi 4. Ini yang diganti. A-nya kan tadi sudah ketemu 1, maka dimasukkan ke langkah 1 juga. Nah, ini dikalikan biasa, X kali X kuadrat, X dikalikan min 1, min X, kemudian min 1 dikalikan X, min 1 dikalikan min 1, 1. Kemudian sudah kan, dikalikan dengan nilai A-nya. Di sini kebetulan A-nya 1, maka hasilnya tetap. Kemudian ini min 4. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi, fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kalau menggunakan rumus ini, hati-hati memasukkannya antara X sama XP, Y sama YP. Intinya yang menjadi XP, YP itu titik optimum dan titik lainnya itu sebagai X, Y. Jadi kalian harus teliti memasukkan nilai X, Y sama XP, YP di sini. Kemudian contoh yang kedua, tentukan fungsi kuadrat jika titik potong sumbu Y 0,3 dan titik optimumnya min 2,1. Ya, Ibu tanya, yang di sini sebagai X, Y yang mana? 0,3. 0,3. Ya. Yang sebagai XP, YP? Berarti Min 2,1. ya. Angka yang pertama, rumus yang digunakan ini tetap sama. Kemudian mensubstitusikan titik optimum dan titik lain ke dalam rumus. 3 ini kan ini. Nah, di sini kan Y-nya tadi kan ini 3 sama dengan A-nya kan belum masih kita cari. Kemudian buka kurung X-nya 0. Kemudian XP-nya min 2 kurung kuadrat plus 1. Maka 0 dikurangi min 2 itu kan 2 kuadrat plus 1. Setelah memperoleh nilai A, kita mensubstitusikan nilai XP, YP ke langkah 1.
XP-nya tadi kan min 2,1. Maka Y sama dengan A, buka kurung, X plus 2 kuadrat plus 1. Tadi kita sudah memperoleh nilai A, kemudian sudah menentukan rumusnya ini, maka tinggal memasukkan aja. Y sama dengan 1/2, buka kurung, X plus 2 dikalikan X 2. X plus 2-nya ini dijabarkan, X kalikan X kuadrat, X dikalikan 2, 2X, kemudian 2 kalikan X 2X, kemudian 2 kalikan 2, 4. Nah, setelah itu kita kalikan dengan A-nya. Setengah X kuadrat, ini kalikan ini, setengah dikalikan 4X, setengah dikalikan 4. Kalau sudah, ditambahkan dengan nilai yang sini. Jadi yang ini tidak perlu dikalikan juga. Jadi A-nya itu dikalikan sama X plus 2 pangkat 2-nya. Dan hati-hati terkecoh di sini juga. Ini yang di dalam kurung itu kan X plus 2. Ini dijabarkan dulu, baru dipangkatkan. Dijabarkan dulu seperti ini, baru nanti dikalikan satu-satu seperti ini. Jangan dikalikan langsung. Biasanya itu ada berapa anak itu waktu saya ngelesin itu salah. X plus 2 pangkat 2 itu dihitung X pangkat 2, X kuadrat, kemudian 2 pangkat 2, 4. Jadi jadinya X kuadrat plus 4. Bukan X kuadrat plus 4X plus 4. Jadi hati-hati ya di sini ya. Pelajaran hari ini materinya cuma sampai di situ. Ada ditanyakan atau yang belum paham, silahkan. Halo? Kalian paham apa enggak? Atau tidak paham sama sekali? Atau paham? Atau setengah paham? Ya, Rizal mau bicara tapi malu sepertinya. Silakan Arizal. Nah, yang lainnya gimana? Paham apa enggak? Halo? Paham, Bu. Beneran paham? Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Halo? Ini masih mendengarkan Bu Guru apa enggak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Paham apa enggak? Atau enggak paham sama sekali? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Ya. Ibu mengeser tugasnya ya di Google Classroom. Sebentar.
tugasnya sudah Ibu share di Google Classroom. Oh ya, sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu. Jika tadi ya PowerPoint-nya nggak bisa dibuka, kita simpulkan bareng-bareng aja. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan jika diketahui tiga titik koordinat yang berbeda, kita menggunakan rumus apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Benar sekali, jika diketahui tiga titik koordinat yang berbeda, maka kita menggunakan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jika diketahui itu memotong sumbu x dan sumbu y, kita menggunakan rumus apa? Fx sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Oh iya, benar sekali. Tadi siapa yang mau jawab? Usfin ya? Iya, Bu. Jawabannya gimana? Sama? Sama, Bu. Atau beda? Sama. Sama. Ya, benar sekali. Kemudian kalau diketahui titik optimum titik lainnya menggunakan apa? Rumus apa? Fx sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung kuadrat plus YP. Iya. Tadi sepertinya Sylvie mau jawab juga ya? Iya, Tana. Iya, Bu, tapi sama. Sama. Ya, jadi ulangi lagi ya. Jika diketahui tiga titik yang berbeda, maka kita menggunakan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan jika diketahui titik potong x dan titik potong sumbu y, maka kita menggunakan rumus fx sama dengan a buka kurung x min x kurangi x1 tutup kurung buka kurung X dikurangi X2. Dan sedangkan jika diketahui optimum dan titik lainnya, maka kita menggunakan Fx sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung pangkat 2 ditambah YT. Jadi seperti itu. Nanti kalau ada yang belum paham mengenai pembelajaran hari ini, bisa tanya Ibu melalui grup atau juga bisa PC. Untuk tugasnya sudah Ibu share di Google Classroom, silahkan dikerjakan. Deadline-nya nanti jam 12 malam ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Dipelajari terlebih dahulu biar waktu pembelajaran bisa memahaminya dengan mudah. Ya anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Gimana pembelajaran hari ini? Materinya mudah atau susah atau gimana? Sulit, Bu. Lumayan. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya melalui grup atau PC ya. Tugasnya dikerjakan. Semangat, tetap jaga kesehatan, di rumah saja kalau bisa, jangan keluyuran kecuali ada kepentingan yang benar-benar penting sehingga membuat kalian keluar rumah. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.